Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah topik dengan judul persepsi dan proses pengambilan keputusan. Namun, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trinando Stefanus Prasetyo dan saya bersama dengan teman saya yaitu Carolus Kelvin Olabeda. Saya akan mulai dari persepsi terlebih dahulu. Bahasa Latin dari persepsi adalah perceptio, yang berarti tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang di dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Kunci untuk memahami persepsi adalah terletak pada pengenalan bahwa persepsi itu merupakan sesuatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukannya suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Di dalam persepsi ada yang namanya subproses persepsi. Subproses persepsi yang pertama adalah stimulus atau situasi yang hadir. Mulai terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan, sosiokultur, dan fisik yang menyeluruh. Subproses persepsi yang kedua adalah registrasi. Dalam masa registrasi, suatu gejala yang nampak ialah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang mempengaruhi persepsi. Subproses persepsi yang ketiga adalah interpretasi. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang. Subproses persepsi yang terakhir adalah umpan balik atau feedback. Subproses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seorang karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasan-atasannya kemudian mendapatkan umpan balik dengan melihat raut muka atasannya. Selain belajar mengenai persepsi dan subproses persepsi, kita juga akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang. Apa saja sih faktor yang mempengaruhi pengembangan persepsi seseorang? Faktor yang pertama adalah faktor psikologi. Psikologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari sifat-sifat kejiwaan manusia dengan cara mengkaji sisi perilaku dan kepribadiannya, dengan pandangan bahwa setiap perilaku manusia berkaitan dengan latar belakang kejiwaannya. Faktor yang kedua yaitu family atau keluarga. Pengaruh keluarga sangat besar terhadap anak-anak. Orang tua yang telah mengembangkan sesuatu cara yang khusus di dalam memahami dan melihat kenyataan di dunia ini, banyak sikap dan persepsi-persepsi mereka yang diturunkan kepada anak-anaknya. Faktor yang ketiga yaitu kebudayaan. Kebudayaan dan lingkungan masyarakat tertentu juga merupakan salah satu faktor yang kuat di dalam mempengaruhi sikap dan cara seseorang memandang dan memahami keadaan di dunia ini. Faktor yang terakhir yaitu faktor motivasi. Teori mendasar Maslow adalah bahwa keputusan itu tersusun dalam suatu hierarki kebutuhan. Tingkat kebutuhan yang paling rendah yang harus dipenuhi adalah kebutuhan fisiologis dan tingkat kebutuhan tertinggi adalah kebutuhan realisasi diri. Kita telah mempelajari tentang persepsi dan selanjutnya kita akan belajar mengenai proses pengambilan keputusan yang akan dijelaskan oleh Carolus Kelvin Olabeda. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan membacakan presentasi dari kelompok kami. Proses pengambilan keputusan. 1.
identifikasi tujuan, menentukan tujuan dan sasaran khusus, dan mengukur hasilnya. Organisasi memerlukan tujuan dan sasaran dalam setiap bidang di mana hasilnya mempengaruhi efektivitas organisasi. Jika tujuan dan sasaran ditetapkan secara memadai, maka ia akan menentukan hasil yang harus dicapai dan ukuran yang digunakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut. Pendefinisian masalah serta identifikasi informasi yang dibutuhkan yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi serta keputusan yang akan diambil. Menetapkan tujuan dan sasaran khusus dan mengukur hasilnya. 2. Membaca kriteria. Mengidentifikasi persoalan. Buat satu set matriks perbandingan berpasangan. Setiap elemen di atas level digunakan untuk membandingkan unsur-unsur di level yang berada di bawahnya. 3. Membuat prioritas kriteria. Susun hierarki keputusan dan menetapkan tujuan keputusan, lalu tujuan dari tujuan perspektif tingkat menengah dan lalu tingkat terendah. 4. Membuat alternatif. Setelah masalah dirinci dengan tepat dan tersusun baik, maka perlu dipikirkan cara-cara pemecahannya. Cara pemecahan ini hendaknya selalu diusahakan adanya alternatif-alternatif beserta konsekuensinya, baik positif maupun negatif. Oleh sebab itu, seorang pimpinan yang harus dapat mengadakan perkiraan sebaik-baiknya. Untuk mengadakan perkiraan dibutuhkan adanya informasi yang cukup dan metode pemikiran yang baik. 5. Melakukan uji alternatif. Tahap ini merupakan suatu proses untuk mempresentasikan model sistem yang akan digunakan berdasarkan pada asumsi yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, suatu model dari masalah itu dibuat, diuji, dan divalidasi. Melakukan pengujian dan memilih keputusan terbaik berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan dan mengarahkan kepada tujuan yang akan dicapai. 6. Menetapkan alternatif. Fase ini merupakan bagian tersulit yang harus dilakukan oleh seorang pengambil keputusan. Namun dengan penguji prosedur yang runut dan rinci dan berorientasi pada penyelesaian masalah, dapat diyakini akan menghasilkan keputusan yang memuaskan. Pemilihan satu alternatif yang dianggap paling tepat untuk memecahkan masalah tertentu dilakukan atas dasar pertimbangan yang matang atau rekomendasi. Dalam pemilihan satu alternatif dibutuhkan waktu yang lama karena ini menentukan alternatif yang dipakai akan berhasil atau sebaliknya. Pengambilan keputusan oleh pimpinan. Kaitannya dengan pemilihan alternatif pemecahan masalah akan melibatkan suatu pihak yang terlibat. Hal ini karena kekuasaan pimpinan tidak dapat dioperasionalkan apabila tidak didukung dan dibantu oleh seluruh personal yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda. Pimpinan harus mengembangkan konsep kerjasama antar personal agar pelaksanaan alternatif pemecahan masalah lebih cepat dan mudah. Kerjasama dapat diciptakan jika pimpinan memiliki keterampilan. 8. Yang ketujuh, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan keputusan berarti kita harus mampu menerima dampak yang positif atau negatif. Ketika menerima dampak yang negatif, kita juga harus mempunyai alternatif yang lain. Pelaksanaan pengambil keputusan sering menjadi masalah karena keputusan yang mesti dianggap lebih banyak orang malah ditangani oleh sedikit orang. 8. Memodifikasi evaluasi alternatif. Setelah keputusan dijalankan, seharusnya pimpinan dapat mengukur dampak dari keputusan yang telah dibuat. Penilaian ulang perlu diadakan. Faktor-faktor penentu yang akan dinilai harus diputuskan sejak awal dan tidak setelah pelaksanaan berjalan. Dengan cara ini memang akan mudah terjadi debat yang hangat, namun akurasi akan lebih terjamin.